Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri MPDE selaku dosen pengampu mata kuliah Koperasi dan UMKM. Di sini saya Nurul Hasanah dengan nomor 518721 akan menyelesaikan tugas ulangan semester dengan tema Teori Koperasi dalam Ekonomi Mikro dan Sistem Pasar. Koperasi dalam ekonomi mikro terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama teori perilaku produsen dan pasar, yang kedua sasaran perusahaan koperasi. Teori perilaku produsen dan pasar. Teori ekonomi mikro mempelajari tiga kegiatan pokok dalam masyarakat, yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan pertukaran. Kegiatan produksi dilakukan guna menghasilkan produk atau barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan konsumsi dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan akan barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Sektor rumah tangga di samping melakukan kegiatan konsumsi juga menyediakan tenaga dan faktor-faktor produksi lain sebagai input bagi proses produksi sektor perusahaan. Sebagai umpan balik dari penyerahan input tersebut, sektor konsumen akan memperoleh pendapatan berupa upah, bunga, dan sewa. Kegiatan pertukaran menimbulkan konsep baru dalam teori mikroekonomi, yaitu konsep pasar. Dengan demikian, pasar adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan sumber daya, barang, dan jasa. Pasar tidak hanya diartikan sebagai lokasi geografis, tetapi lebih luas lagi di mana batas-batas geografis tersebut diabaikan karena komunikasi modern memungkinkan pembeli dan penjual bertemu tanpa pernah melihat wajah satu sama lain. Dari kegiatan pokok dalam masyarakat tersebut menimbulkan konsep baru dalam teori ekonomi, yaitu konsep pasar. Pasar adalah penghubung antara produsen dan konsumen. Sasaran perusahaan koperasi. Pada koperasi dikenal dengan 5 aturan penerapan harga dan masing-masing koperasi dapat menggunakan salah satu dari kelima ini sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan bersama para anggota. 5 aturan dimaksud adalah: yang pertama, memaksimumkan profit; yang kedua, memaksimumkan output; yang ketiga, meminimumkan biaya rata-rata; yang keempat, keseimbangan kompetitif; yang kelima, memaksimalkan dividen atau SHU per anggota. Koperasi dalam sistem pasar terbagi menjadi 3, yaitu koperasi dalam rantai tata niaga; yang kedua, sasaran integrasi vertikal melalui koperasi; yang ketiga, sikap terhadap kebijakan harga koperasi. Kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Sebagai organisasi yang dimiliki oleh para anggota, koperasi sangat mungkin memanfaatkan kekuatannya terutama dalam berhubungan dengan: 1. Economies of scale; kedua, bargaining position atau di pasar yang merupakan akibat bersatunya para produsen dalam koperasi; yang ketiga, efficiency atau kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian; yang keempat, permanfaatan interlinkage market dan transaction cost sebagai akibat self control dan self management. Koperasi dalam rantai tata niaga. Jika dilihat dari jalur tata niaga, sebenarnya seorang produsen mempunyai banyak pilihan dalam mendistribusikan produk, yakni: yang pertama, bisa langsung melayani konsumen akhir; yang kedua, produsen menjual ke pedagang pasar; pedagang bisa menjual ke pengecer, dan pengecer menjual ke konsumen akhir; yang ketiga, produsen mempunyai beberapa dan penjualan yang menjual langsung kepada pengecer dan oleh pengecer dijual ke konsumen akhir. Bila koperasi dimasukkan dalam analisis di atas, maka seorang produsen mempunyai 3 alternatif yang mungkin bisa dipilih. Yang pertama, menjual langsung ke konsumen; yang kedua, menjual ke pedagang; yang ketiga, menjual ke koperasi. Bagi seorang konsumen yang akan memiliki barang-barang keperluannya, sebenarnya juga mempunyai 3 alternatif, yaitu: yang pertama, memberikan dari produsen secara langsung; yang kedua, mengontrak dari pedagang; yang ketiga, membeli dari koperasi. Sikap terhadap kebijakan harga koperasi. Bila dilihat dari peranan anggota dalam koperasi yang begitu dominan, maka setiap harga yang akan ditetapkan koperasi harus dibedakan antara harga untuk anggota dengan harga untuk non-anggota. Hal ini yang membedakan kebijakan harga di koperasi dengan perusahaan lain. Segmen pasar dalam koperasi tersebut ada 2, yaitu anggota dan bukan anggota. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon